Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk praktikum kita pada pertemuan kali ini di pertemuan ketujuh, itu kita akan membahas terkait peramalan ya, peramalan atau forecasting dengan menggunakan metode LSTM, Long Short Term Memory. Oke, nah jadi sebelum itu, kenapa kita pakai LSTM? Karena LSTM itu adalah bentuk pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN yang punya ingatan yang sangat baik. Si LSTM ini dia ngeekstrak pola dari data sekuensial dan mengingat informasi penting dari masa lalu untuk memprediksi data berikutnya. Nah, untuk dataset yang kita pakai pada pertemuan kali ini tuh adalah airline passenger.csv. Isi dari file CSV ini ada beberapa kolom, kayak misal kolom bulan, terus juga kolom jumlah penumpang pesawat. Tujuan kita hari ini adalah membuat model yang bisa memprediksi jumlah penumpang di bulan selanjutnya berdasarkan pada data bulan-bulan kemarin gitu. Nah, secara garis besarnya langkah kita itu nanti ada di bagian ke-6 ya, untuk ngeload data, kemudian normalisasi, split, terus juga ngeubah formatnya agar sesuai ya untuk sistemnya, training, habis itu evaluasi. Oke, oke, mungkin langsung masuk aja untuk ke langkah praktikumnya. Oke, jadi seperti biasa kalian nge-mounting dulu ya ke Google Drive. Jadi dipastikan kalian sudah apa namanya, sudah login ke akun Drive kalian masing-masing. Oke, untuk rootpad-nya itu kita kasih di folder pra07 data. Jadi kalau kalian belum ada nama folder pra07 data, tinggal kalian bikin ya untuk foldernya. Oke. Kemudian untuk import library ya. Ini kita ada beberapa yang kita pakai dari NumPy, Matplot untuk visualisasi, kemudian Math, OS, terus yang pasti ada TensorFlow dan sklearn. Oke, kalau udah tinggal kalian run aja. Kemudian setelah itu di bagian keempat kita coba baca dan visualisasi datasetnya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar eh, yang ditampilkan ini ya, di gambar plot, kita dapat lihat itu bahwa data penumpang airline passenger membentuk sebuah pola. Meskipun datanya itu naik turun apabila kalau kalian lihat ya dalam skop waktu yang kecil, namun secara keseluruhan data cenderung naik dari bulan pertama hingga bulan ke-144 gitu. Oke, kemudian eh, kita ubah eh, datanya ke dalam format plot gitu. Jadi ini datasetnya, terus kita ambil value-nya dan kita ubah dia ke format plot gitu. Oke, kemudian di 4.1 kita akan melakukan normalisasi data. Nah, tujuan normalisasi itu supaya eh, data dalam .csv ya ini tuh bersih. Misal kalau dia ada datanya redundan, terus mungkin eh,
dan lain-lain gitu ya, maksudnya datanya yang kurang rapi, terduplikat gitu. Nah, itu bisa dilakukan pembersihan biar datanya itu clean gitu. Oke. Nah, untuk kita normalisasi itu untuk membuat nilai data berada dalam range-nya kita atur dari 0 sampai 1. Kita pakai itu min max scalar untuk melakukan normalisasi data. Kemudian selanjutnya itu kita split data menjadi ada data training sama data testing. Oke, dalam kasus ini karena datanya itu berjumlah 144, kita gunakan 120 untuk training dan sisanya untuk testing gitu. Ini ya, train size-nya di 120, test size-nya ambil uh, length dari datasetnya, terus dikurangin train size-nya tadi, dikurang 120. Berarti 144 dikurang 120. Oke, kemudian data yang sudah kita miliki itu perlu kita ubah bentuknya untuk mempresentasikan data time series. Dalam hal ini, kita coba menggunakan fitur mount pada data airline passenger dan hanya akan menggunakan fitur jumlah passenger saja. Kemudian, cara membuat data time series itu adalah dengan membentuk sequence dari data jumlah passenger dalam window waktu yang tertentu. Misal dalam range-nya 1, 2, ataupun 3. Oke, contoh kalau misalnya kita pilih window-nya sama dengan 1, maka setiap data terdiri dari dua nilai, yaitu data ke T dan data ke T plus 1. Dalam hal ini, nanti data ke T plus 1 akan diprediksi dengan hanya menggunakan data ke T. Jika kita pilih window-nya sama dengan 2, maka setiap data terdiri dari 3 nilai, yaitu ada data ke T1, data ke T, dan data ke T plus 1. Dan begitu pun seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah fungsi untuk mengkonstruksi atau membangun data time series dari data airline passenger. Oke. Nah, di sini kita coba melakukan pembentukan ya atau konstruksi untuk data time series. Oke. Ini nggak perlu kalian ini nggak error ya. Ini cuman kalau kalian lihat apa namanya errornya itu inconsistent. Ini cuman masalah apa ya tab doang gitu. Karena kan Python itu kayak sensitif. Nah, ya kayak gini aja. Masalah tab aja. Oke, sini kita pembentukan konstruksi data time series. Kita bikin function create dataset, kita ambil parameternya dataset, terus ada loopback. Terus ini ada kita apa untuk data x-nya sama data y-nya. Nah, ini kalian perlu perhatikan A itu nantinya akan melooping mulai dari data pertama dan naik ke satu data berikutnya. Oke. Ini ya, A sama dengan dataset per I. Ini ya. Dia akan nambah terus berarti. Sebanyak I. Oke. Untuk mempermudah pemahaman, nah ini berikut contoh hasil jika fungsi create dataset itu diaplikasikan pada dataset yang belum dinormalisasi. Jadi, fungsi create dataset itu menghasilkan data X yang berisi data ke T dan data Y yang berisi data ke T plus 1. Kenapa kita perlu bentuk data kayak gini? Karena kita akan menggunakan data X atau data ke T untuk melakukan predik nilai ke data Y atau data ke T plus 1. Oke, lanjut. Terus di sini kita panggil fungsi create dataset pada data yang sudah kita normalisasi tadi. Ini loopback sama dengan 1. Ini untuk ukuran windownya ya.
Terus ini ada kita mendefinisikan tadi untuk ada berarti ada train sama tesnya. Ya, oke. Terus ini kita panggil fungsi tadi yang sudah kita bikin create dataset di sini. Yang nanti akan melakukan konstruksi. Oke. Kemudian coba kita tampilkan tuh data pada training ya. Berarti ini untuk trainingnya X sama Y. Oke, nah ini kan tampil semua ya. Oke, ini sebenarnya kalau di sini nggak kelihatan ini ya, dibatasin ya kalau di Visual Studio Code. Ini kalau kalian lihat output is truncate you as a storeable element or open in a text editor. Oke, sampai di sini eh, mungkin menurutku ya kalian lumayan pada paham lah ya kenapa jumlah data pada tren X dan tren Y itu adalah 119 dan bukan 120. Tuh. Oke, kita lanjut ke training model LSTM. Yang kita lakukan adalah membangun model dengan long short term memory untuk memprediksi nilai tren Y dengan menggunakan nilai dari tren X. Setelah model berhasil dibuat, kita akan memprediksi nilai tes Y dengan menggunakan tes X. LSTM itu menerima input data dalam struktur array yang lumayan spesifik, yaitu ada samples, time step, sama fitur. Saat ini data yang kita miliki berada dalam format sampel fitur. Dan kita asumsikan bahwa satu time step untuk setiap sampel. Oke, jadi kita perlu melakukan transformasi data tren X yang akan dipakai untuk mentraining model dan si test X yang akan dipakai sebagai input saat testing. Oke, terus coba kita lihat ya hasil dari reshape-nya tadi. Oke. Oke, terus ini untuk hasil tesnya ya. Tadi itu di atas berarti train X-nya, di bawah tes X-nya. Oke. Kemudian ini kita coba ya bangun model dengan LSTM-nya. Terus kita coba tambahkan layernya. Layer pertama LSTM dengan satu input dan satu time step. Dan LSTM memiliki 4 unit atau 4 neuron. Ya, oke. Terus kita tambahkan drop outnya untuk menghindari adanya overfitting. Ini kita set di 0,5. Output prediksinya itu kita memiliki satu nilai saja. Oke. Terus kita coba tampilkan summary-nya. Ketika selesai kita simpan tuh model yang mendapatkan akurasi validasi tertinggi. Ini kita bikin variable checkpoint path-nya, terus join, terus root path tadi. Nah, berarti root path tadi di folder prak7 ya. Terus namanya prak07 mod lstm model.h5. Oke. Nah, di sini kan dapat ya layernya, drop out sama dance-nya. Sini ada total parameternya itu 101. Kemudian trainable params-nya itu di 101 dan non trainable di 0. Oke. Nah, ini tuh lumayan lama ya. Jadi pastikan aku nggak tahu seberapa lama ini di runningnya. Mungkin ada let's say satu jam mungkin. Mungkin tergantung sama datanya ya. Karena kemarin tuh aku lupa seberapa lama ini. Jadi pastikan runtimenya kalian pakai T4 atau GPU gitu. Oke. Batch size-nya di satu aja. Ini bisa diatur sih. Biasanya aku kadang ya di 5, 10
Oke, untuk validation splitnya di 0,4 berarti 60 banding 40. Oke, oke. Oh, ini karena panjang banget ya. Saya ini aja. Oke. Nah, habis itu tadi coba kita tampilkan statistik pelatihannya. Yang kita tampilkan itu berarti untuk loss sama validation loss-nya. Untuk range epoch-nya itu tadi kan kita set di 200 ya. Kayak di range-nya 200. Oke. Kalau kalian lihat untuk statistiknya, oke, ini tuh menunjukkan kalau apa namanya untuk training loss-nya dia lumayan eh, bagus ya. Tapi karena apa namanya dia hasilnya itu tidak terlalu apa namanya berbeda. Jadi naik turunnya itu lumayan sama. Akan tetapi untuk validation loss-nya itu dia langsung dari ke atas langsung turun gitu ya. Terus dia ada lonjakan, oke, lumayan gede juga untuk lonjakannya. Oke, tapi di sini kalau kita lihat dia itu nggak overfitting ya. Oke, terus coba kita prediksi untuk datasetnya. Yang kita load tadi checkpointnya, terus sama trend modelnya. Yang kita lihat, kita print tuh tes Y-nya sama tes prediknya. Terus jangan lupa kita hitung RMSE atau root mean square error pada hasil prediksinya. Oke. Nah, hasil skornya itu di 0,15. Kalau lihat di sini 15 ya. Nah, hasil RMS yang diperoleh adalah 0,15. Hal ini menunjukkan perbedaan antara hasil prediksi data ke T plus 1 dengan data T plus 1. Sesungguhnya itu berkisar antara, kalau di aku kali ini di 0,15 ya. Nah, menurut kalian apakah hasil ini sudah baik atau belum? Coba kemudian selanjutnya kita coba visualisasi hasil prediksi pada data tes dan nilai sebenarnya. Oke, ini aktualnya biru, terus hasil prediksinya. Oke, lumayan agak jauh berbeda ya. Oke, oh sorry, nggak terlalu jauh berbeda. Oke, ini untuk range mount-nya, terus ini normalisasi number dari si passengernya. Oke, ini kan dari bulan pertama sampai bulan ke-20. Oke, terus window wing. Nah, ini coba kita ngukur ukuran windownya lebih besar dari 1. Terus kita coba menggunakan window berukuran 4, artinya kita akan memprediksi data ke T plus 1 dengan menggunakan 4 data sebelumnya. Yaitu ada data ke T1 dan data ke T2 dan yang terakhir T3. Cuman kita itu perlu merubah sedikit fungsi read dataset tadi yang di atas ya. Nah, ini kita ubah di bagian pulangan ini untuk menyimpan data yang termasuk dalam window. Oke, kemudian ini kita untuk memanggil fungsinya tadi ya, create dataset dengan lookback-nya tadi berarti kan 4 ya, berarti window-nya ada 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Oke, nah. Terus coba kita tampilkan hasilnya. Nah, alhamdulillah.
perhatikan pada trend X window keempat dari data yang kita hasilkan, data pertama itu terdiri dari data ke-1 sampai ke-4. Data kedua terdiri dari 2, 3, 4, 5. Data ketiga terdiri dari 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada data trend Y window 4, data pertama itu adalah data kelima. Data kedua ke-6 dan data ketiga itu 7. Oke. Ini tadi sama resep juga untuk ngambil input ada dari data sampel, time step sama fitur. Oke. Oke, tadi udah. Oke. Oke. Oke, berarti ini di training lagi ya berarti ya. Oke. Wah, lumayan lama juga. Oke, kalau misalnya kalian lihat itu hasil RMS-nya juga di aku dapat di 19 ya. Perhatikan hasil RMSE yang kalian dapatkan itu dengan menggunakan window berukuran 4, ternyata hasilnya tidak lebih baik daripada menggunakan window berukuran 1. Karena dia tadi kan dapatnya di RMS 015 ya kalau aku tadi. Jadi perlu kalian ingat, semakin rendah nilai RMSE, maka performa model itu semakin baik. Nah, kalian bisa eksperimen ya dengan mengganti mungkin epoch-nya makin tinggi atau kalian atur drop out atau mungkin layernya bebas sih untuk parameternya. Coba kalian otak-atik aja. Tapi menurutku nggak perlu sih ditambah epoch yang lebih tinggi. Mungkin lebih ke parameternya aja. Karena ya epoch 200 itu ya lumayan lah ya. Nah, itu lebih baik saranku kalian tambahkan stop loss. Kalau di sini tuh nggak ditambah stop loss. Nah, kalian tambah aja. Itu saranku sih ya. Tambah stop loss. Oke, untuk post testnya itu dengan menggunakan sama dataset yang sama, tapi nah ini tinggal kalian modif aja fungsi create dataset window-nya sehingga menghasilkan pola data sebagai berikut. Ini kalian lihat aja X sama Y-nya. Artinya dia akan memprediksi, oh aduh kelihatan. Artinya memprediksi data ke T plus 2 kita gunakan data T4, data T2, dan data T. Lalu lakukan prediksi dengan LSTM yang memiliki jumlah neuron kelima. Kalian coba gunain epoch 100 dan batch size-nya ke 1. Terus hitung hasil RMS-nya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.